Assalamualaikum, nama saya Widiawati. Saya akan membuat video pembelajaran tentang materi deskripsi untuk kelas 7 semester ganjil. Selamat menyaksikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih tetap semangat? Enggak tahu kan? Saya ulang ya. Gimana? Masih tetap semangat? Masih semangat ya. Ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa ini ketua kelasnya? Ayo Mas, tolong disiapkan untuk berdoa. Persiapan. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Takbir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu ya? Oh, kita absen dulu ya. Kita absen dulu supaya tahu yang tidak masuk. Ya. Sudah, yang pertama saya absen. Ahmad Ajril Maulana. Hadir. Ahmad Rafa Abdillah. Amanda Putri Dinara. Hadir. Adila Aprilia Putri. Hadir. Rahma Fitriani. Datan. Hadir. Muhammad Al-Farisi. Hadir. Muhammad Safaras. Hadir. Amelia Fitri. Hadir. Perin. Saya belum. Siapa namanya? Muhammad. Sudah ya, sebelum pembelajaran dimulai, Mas, dulu saya. Sebelum pembelajaran dimulai, ini ada yang tidak masuk? Nggak tahu ya? Oh, kita absen dulu ya. Kita absen dulu supaya tahu yang tidak masuk. Sudah, yang pertama saya absen. Ahmad Ajril Maulana. Hadir. Ahmad Rafa Abdillah. Amanda Putri Dinara. Hadir. Adila Aprilia Putri. Hadir. Rahma Fitriani. Datan. Hadir. Intan. Hadir. Muhammad Al-Farisi. Hadir. Muhammad Safaras. Hadir. Muhammad Tegar Ar-Rasya. Hadir. Muhammad Nadia Mega Ayu. Mana? Sama sakit. Oh iya, sakit. Syakira Javiar. Hadir. Syafa Amelia Fitri. Perin. Saya belum. Siapa namanya? Muhammad siapa? Oh iya, Muhammad apa sih? Jidan. Oh, Muhammad Jidan Januar. Muhammad Jidan Januar. Vigo. Rifki. Aditya. Naisila. Syafa.
Berarti ini yang nggak masuk satu ya. Sakit ya. Nah, semoga kasih dulu. Ya. Sebelum pelajaran kita mulai, saya tayangkan gambar dulu ya. Tidak muncul apa ya? Sebelum pelajaran kita mulai, saya tayangkan gambar dulu ya. Sudah muncul apa ya? Muncul. Ingat apa enggak? Dua-dua apa? Oh, 22 Juni. Kalau 22 Oktober Hari Santri ya. Kalau 22 Juni itu dilaksanakan atau diadakannya yang pertama kali PRJ Pekan Raya Jakarta. Tapi kalau tanggal 22 Oktober itu adalah Hari Santri. Ya, jadi kami semua bisa menentukan tentang struktur teks deskripsi ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Masih tetap semangat? Masih semangat. Masih semangat masa loyo. Masih semangat? Masih. Tetap semangat ya. Rupanya kayak lemas sekali ya. Gimana kalau kita breaking dulu ya? Yuk, biar semangat ya. Karena apa? Tertawa itu adalah sehat. Kita breakingnya yang tertawa aja. Coba kamu berdiri aja, berdiri. Biar semangat ya. Ini nanti gimana SDG-nya? Ayo Mas, dengarkan Mas. Ya. Mulai dari hitungan 3. 1, 2, 3. Ini masih contoh ya. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Nanti kalau ada yang salah kita hukum. Kita hukum apa? Dihukum menyanyi ya. Coba ayo. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Ayo tangannya. Tangannya juga ikut bergerak biar semangat. Ayo. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Siapa tadi? Gak konsentrasi. Coba kita lanjut. Buka mulut tertawa tanpa suara. Tadi yang keliru dihukum apa enggak? Dihukum. Disuruh nyanyi ya Mas ya Mas. Ya biar semangat. Biar semangat aja. Kita ulang. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Nah, gimana? Setelah kita SDG rasanya semangat? Semangat. Sekarang kamu duduk. Ya. Kalau sudah, bukunya bisa dikeluarkan. Ya. Minggu kemarin nih, Dani sayang. Minggu kemarin kita telah membahas tentang
menjelaskan sesuatu hal yang terperinci, ya, secara terperinci. Itu adalah teks deskripsi. Kemarin kita sudah mempelajari teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, ya enggak? Mungkin ada yang lain, ada jawaban yang lain. Apa teks deskripsi itu? Apa? Suatu teks yang menggambarkan atau menjelaskan suatu hal secara terperinci dan jelas. Itu namanya teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi. Sekarang saya tanya, siapa yang masih ingat teks deskripsi? Siapa yang masih ingat teks deskripsi itu apa? Ayo maju dulu tambah. Ayo Mbak, maju dulu. Tulisan yang menggambarkan atau menjelaskan suatu hal, objek atau keadaan tertentu. Iya, teks deskripsi adalah suatu objek yang menjelaskan apa? Menjelaskan apa? Suatu teks yang menggambarkan atau menjelaskan suatu hal secara terperinci dan jelas. Itu namanya teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi. Sekarang saya tanya, siapa yang masih ingat? Ayo Mas. Mas siapa itu belakang? Ayo Mas Rifki. Mas Rifki. Ayo Mas Rifki. Ayo yang berasa Mas, gak kedengaran duit. Ayo. Apa? Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama adalah, siapa yang tahu? Ayo langsung angkat tangan. Nah, ayo Mas. Mas siapa itu belakang? Ayo Mas Rifki. Mas Rifki. Ayo Mas Rifki. Ayo yang benar sama Mas, gak kedengaran duit. Ayo. Apa? Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama adalah, siapa yang tahu? Ayo langsung angkat tangan. Oh iya, apalagi Mbak yang keras Mbak. Ayo, pinter semangat. Apa? Berisi tentang penjelasan atau penggambaran pada suatu objek, misalnya benda, tempat, suasana, dan lain-lain. Iya, pinter. Yang kedua apa? Ciri teks deskripsi yang kedua. Yang lain, mungkin yang lain. Ayo yang lain. Apa Mbak? Yang keras? Betul. Ada berapa ciri-cirinya? Ada 4. Berarti masih kurang 2. Saya minta yang cowok. Yang cowok belum menjawab sama sekali. Ayo, yang cowok. Oh iya, kita Mas Adit. Yang ketiga apa ciri-cirinya? Membaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengarkan, atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks. Iya, seolah-olah bisa melihat, bisa merasakan, bisa mendengar. Itu adalah ciri-ciri teks deskripsi yang ketiga. Ciri-ciri teks deskripsi yang keempat? Ya, benar. Ayo. Bersifat khusus dan kemungkinan memiliki perbedaan dengan objek lain. Bagus. Berarti untuk materi yang kemarin itu kamu sudah paham ya. Nah, kali ini kita membahas tentang struktur teks deskripsi. Ya, jadi dalam teks deskripsi itu ada strukturnya. Struktur teks deskripsi itu terbagi menjadi 4. Ya, bisa kamu tulis ya. Jadi struktur teks deskripsi ada 4.
judul. Mungkin kamu sudah tahu judul itu ya. Judul itu bagian hanya itu judul. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, deskripsi bagian. Dan yang keempat, ini merupakan kesimpulan. Kesimpulan atau kesan. Yang pertama judul. Yang kedua adalah identifikasi. Apa sih identifikasi itu? Bisa kamu tulis ya. Identifikasi yaitu tahapan awal yang berisi gambaran umum. Jadi identifikasi merupakan tahapan awal yang berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin digambarkan. Ya, objek itu berupa macam-macam ya. Yang bisa dideskripsikan itu bisa berupa benda, bisa berupa lokasi, bisa berupa sejarah. Itu bisa dideskripsikan. Sudah? Ya. Sekarang yang ketiga, struktur teks deskripsi yang ketiga adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini adalah deskripsi yang secara berlanjut atau lebih lanjut dari deskripsi umum, ya. Secara jelas, secara terperinci. Jadi di sini kita emosional, objek itu semuanya dijelaskan di deskripsi bagian. Ngerti? Ya, ada yang ditanyakan? Ada. Yang keempat adalah kesimpulan atau kesan. Setelah kamu membuat, mencari judulnya mana, kemudian paragraf yang termasuk identifikasi itu yang mana. Nah, baru kemudian kamu mencari deskripsi bagiannya. Terletak pada paragraf mana. Nah, kemudian yang keempat adalah mencari kesimpulan atau kesan dari deskripsi. Kira-kira gimana? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Tidak. Kalau kamu belum paham, bisa ditanyakan. Saya kok belum paham, kan identifikasi itu gimana? Itu bisa kamu tanyakan. Gak ada? Oh iya, apa lagi Mbak yang kurang Mbak? Ayo pintar semangat. Ayo. Tentang penjelasan atau
Betul. Ada berapa ciri-cirinya? Ada 4. Berarti masih kurang 2. Saya minta yang cowok. Yang cowok belum menjawab sama sekali ya. Yang cowok. Yang cowok. Oh ya, bentar Mas Adin. Yang ketiga apa ciri-cirinya? Membaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengarkan, atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks. Iya, seolah-olah bisa melihat, bisa merasakan, bisa mendengar. Itu adalah ciri-ciri teks deskripsi yang ketiga. Ciri-ciri teks deskripsi yang keempat? Ya, betul. Deskripsi bersifat khusus dan kemungkinan memiliki perbedaan dengan objek lain. Bagus. Berarti untuk materi yang kemarin itu kamu sudah paham ya. Nah, kali ini kita membahas tentang struktur teks deskripsi. Ya, jadi dalam teks deskripsi itu ada strukturnya. Struktur teks deskripsi itu terbagi menjadi 4. Ya, bisa kamu tulis ya. Jadi struktur teks deskripsi ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama adalah judul. Jadi yang pertama judul. Judul. Mungkin kamu sudah tahu judul itu ya. Judul itu bagian namanya itu judul. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi. Yang ketiga, deskripsi. Deskripsi bagian. Dan yang keempat, ini merupakan kesimpulan. Kesimpulan atau kesan. Yang pertama judul. Yang kedua adalah identifikasi. Apa sih identifikasi itu? Bisa kamu tulis ya. Identifikasi yaitu tahapan awal yang berisi gambaran umum. Jadi identifikasi merupakan tahapan awal yang berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin digambarkan. Ya. Objek itu berupa macam-macam ya. Yang bisa dideskripsikan itu bisa berupa benda, bisa berupa lokasi, bisa berupa sejarah. Itu bisa dideskripsikan. Sudah? Sekarang yang ketiga, struktur teks deskripsi yang ketiga adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini adalah deskripsi
yang secara berlanjut atau lebih lanjut dari deskripsi umum, ya. Kelihatan? Ya, itu ada gambar apa di situ? Ada gambar pegunungan, ya. Ada gambar pegunungan. Kamu pernah mendaki gunung? Pernah. Siapa yang pernah mendaki gunung? Hah? Oh, Mas siapa? Mas Fadil ya. Pernah mendaki gunung kemana, Mas? Hah? Ke Gunung Kletes. Itu ada teman kamu yang pernah mendaki gunung. Kapan, Mas? Libur semester kemarin. Oh, tahun kemarin itu ada teman kamu yang pernah mendaki gunung, ke Gunung Kletes, ya. Nah, mungkin kamu setelah melihat pegunungan, ya, kamu bisa menggambarkan alam yang ada pegunungannya. Kamu ke sana naik apa, Mas? Naik mobil, ya. Sama siapa? Mau sama keluarga? Ya, sama keluarga. Mungkin ada yang lain yang pernah ke Gunung Bromo, ke Gunung Ronggong, ya. Kalau ke Gunung Ronggong itu biasanya kita naik apa? Perahu. Di sana itu disediakan apa? Jeep. Iya, kalau di Gunung Ronggong itu disediakan jeep. Perasaanmu gimana, Mas, kalau kamu melaksanakan apa itu, melakukan perjalanan? Senang apa enggak? Jelajah Nusantara. Jelajah Nusantara itu ada pegunungan, tapi pegunungan ya. Sekarang kamu lihat apa itu? Pantai. Nah, mungkin kalau pantai ini banyak sekali yang pernah ke pantai. Ya, siapa yang pernah ke pantai? Aku. Hampir semuanya pernah ke pantai. Pantai mana, Mas? Pantai Balikambang. Iya, Pantai Balikambang. Kemudian pantai mana lagi? Banyumeneng. Banyumeneng itu di mana? Pantai Selatan juga ya? Oh iya, pantai Selatan juga. Kapan kamu terakhir ke pantai? Kemarin pas waktu liburan sekolah apa pas waktu hari raya? Lebaran. Liburan sekolah ya. Biasanya kalau kita mengadakan apa itu? Rekreasi jelajah Nusantara. Jelajah Nusantara itu bisa berupa pegunungan, bisa berupa pantai, iya. Terus bisa berupa apa lagi? Yang semangat kamu gemari. Nah, itu namanya bukan jelajah Nusantara, tapi apa? Kalau kuliner ini termasuk jelajah Nusantara. Ya. Sekarang yang kamu gemari apa? Kalau kuliner apa? Makanan yang paling favorit apa? Sebelah. Iya. Sebelah. Mari sekarang itu yang sangat digemari oleh anak-anak itu adalah makanan sebelah. Beli sebelah kita nggak usah pergi jauh-jauh. Sambil duduk di rumah sudah nanti datang sendiri melalui apa? Online.
jelajah Nusantara, kalau kamu mendengar kata jelajah Nusantara, itu kamu membayangkan apa? Jelajah ke hutan. Bolang itu apa mas? Bolang bocah? Iya. Jadi kalau kita mendengar jelajah Nusantara, berarti kita itu apa? Ingin tahu alam ya, alam terbuka, jelajah Nusantara. Tapi di sini jelajah Nusantara itu nggak ada sebuah alam, makanan pun bisa. Ya, melalui kuliner. Kuliner itu adalah macam-macam makanan, itu bisa jelajah lidah. Ya, iya, kamu bisa pesen makanan. Tapi sekarang makanan yang lagi ngetren, yang lagi disukai anak-anak, baik dewasa maupun orang tua adalah seblak. Ya, bahkan itu ada berita anak yang selesai makan seblak meninggal karena mungkin karena sering makan seblak. Jadi bukan karena seblaknya, karena apa? Karena keseringan makan seblak, karena pedasnya yang sangat luar biasa. Ya. Ini adalah gambar tentang jelajah Nusantara. Secara jelas, secara terperinci. Jadi di sini kita emosional, objek itu semuanya dijelaskan di deskripsi bagian. Ngerti? Ya. Ada yang ditanyakan? Ada. Yang keempat adalah kesimpulan atau kesan. Setelah kamu mencari judulnya mana, kemudian paragraf yang termasuk identifikasi itu yang mana, nah, baru kemudian kamu mencari deskripsi bagiannya terletak pada paragraf mana. Nah, kemudian yang keempat adalah mencari kesimpulan atau kesan dari deskripsi. Kira-kira gimana? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Tidak. Kalau kamu belum paham, bisa ditanyakan. Saya kok belum paham, kan identifikasi itu gimana? Itu bisa kamu tanyakan. Ada? Ada? Ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan dengan kerja kelompok. Kita lanjutkan dengan kerja kelompok. Di sini kamu membentuk sebuah kelompok, ya. Tapi nggak ada yang ditanyakan ya. Ya. Kalau nggak ada ditanyakan, apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Yaitu supaya peserta didik mampu memahami struktur teks deskripsi, ya. Jadi kalau kamu sudah paham, kita langsung tugas kelompok. Tugas kelompok membentuk antara 3 sampai 4 anak. Yang kelompok. Nah, tapi nggak ada yang ditanyakan ya. Ya. Kalau nggak ada ditanyakan, apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Yaitu supaya peserta didik mampu memahami struktur teks deskripsi, ya. Jadi kalau kamu sudah paham, kita langsung tugas kelompok. Tugas kelompok membentuk antara 3 sampai 4 anak. Kelihatan kelompok. Nah, nanti saya jelaskan. Untuk membentuk kelompok, untuk pedanya dijadikan 1, 2 peda jadi 1. Untuk sebuah kelompok, ya.
Tapi nggak ada ditanyakan ya. Nah, kalau nggak ada ditanyakan, apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Yaitu supaya peserta didik mampu memahami struktur teks deskripsi. Ya, jadi kalau kamu sudah paham, kita langsung tugas kelompok. Tugas kelompok membentuk antara 3 sampai 4 anak. Kelihatan di kelompok. Ya, nanti saya jelaskan. Ada lembar kerja peserta didik. Nah, nanti teks deskripsinya itu kamu baca. Setelah kamu baca, kamu tentukan mana yang termasuk judul, mana yang termasuk identifikasi, mana yang termasuk deskripsi bagian, dan mana yang termasuk kesimpulan atau. Ini kelompok 1. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok berapa ini? 5. Kelompok 5. Kelompok 3, kelompok 4. Sudah? Kalau sudah, bisa kamu kerjakan. Sebelum mengerjakan, kamu berdoa dulu, kemudian dibaca ya. Teks deskripsinya itu kamu baca, kemudian kamu cari strukturnya. Ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok berapa ini? 5. Kelompok 5. Kelompok 3. Kelompok 4. Sudah? Kalau sudah, bisa kamu kerjakan. Sebelum mengerjakan, kamu berdoa dulu, kemudian dibaca ya. Teks deskripsinya itu kamu baca, kemudian kamu cari strukturnya. Sudah siap? Ini sama ini mas. Kamu 3, yang 3, yang banyak ikut sini mbak. Sama sini.
ya. Nanti setiap kelompok akan saya kasih teks deskripsi ya. Nah, dulu Mbak. Setiap kelompok nanti akan saya kasih teks deskripsi. Di belakang ini adalah ada lembar kerja peserta didik. Nah, nanti teks deskripsinya itu kamu baca. Setelah kamu baca, kamu tentukan mana yang termasuk judul, mana yang termasuk identifikasi, mana yang termasuk deskripsi bagian, dan mana yang termasuk kesimpulan atau pesan. Jadi, tugasnya kamu menentukan struktur teks deskripsi, ya, ngerti? Ngerti apa enggak? Paham apa enggak?
kita presentasi ya. Presentasi tiap-tiap kelompok. Masih ada waktu beberapa menit, dikerjakan, nggak usah tergesa-gesa. Ada yang sudah? Belum. Baca dengan cermat teks deskripsinya, kemudian ditentukan strukturnya. Yang kesulitan bisa ditanyakan. Dan juga ada Mbak deskripsinya.
Sudah. Untuk yang lain, kelompok yang lain sudah semua? Sudah semua? Oh, belum. Ya, kita menunggu kelompok yang lain yang belum selesai. Ya, kita menunggu kelompok yang lain yang belum selesai. Nanti kalau sudah selesai semuanya, baru kita presentasi ya. Presentasi tiap-tiap kelompok. Ini ada waktu beberapa menit dikerjakan, nggak usah tergesa-gesa. Sudah? Sudah belum? Sudah? Sudah. Kita presentasi ya. Jadi setiap kelompok itu mewakili presentasi, nanti berdiri tetap di kelompoknya, kemudian membacakan teks deskripsi ya, membacakan teks deskripsi, kemudian strukturnya gimana. Nah, untuk kelompok yang lain bisa menanggapinya. Bisa kita mulai dari kelompok berapa ini? Kelompok 1 dulu. Gimana kelompok 1 siap? Siap. Ya. Untuk di sini siapa kelompok 1 yang menjadi ketua kelompoknya? Oh, Mas Iko silakan berdiri. Berdiri, suaranya yang keras ya, didengar oleh teman-temannya. Kenalkan dulu. Salam, dikenalkan nama saya Ibu ya. Saya dari kelompok 1, silakan. Perkenalkan nama saya
presentasikan hasil kerja kelompok saya. Bacakan dulu teks deskripsinya, Mas. Pantai Melasti. Teks deskripsi tentang apa? Bacakan dulu. Tentang keindahan alam. Oh iya, ya terus? Berjudul Pantai Melasti Menjelasan. Sebagai salah satu destinasi wisata terpopuler di Indonesia, Bali mempunyai ratusan pantai cantik yang masuk dikunjungi. Salah satunya Pantai Melasti yang terletak di Desa Indrasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bali. Tepatnya berada di semenanjung Bukit Indrasan. Pantai ini disebut sebagai pesaing Pantai Pandawa karena masa indahnya. Daya tarik Pantai Melasti sudah terlihat dari akses jalan menuju pantai. Jalan berliku dan mendekat ini membuka justru membuat wisatawan tak bisa menahan diri untuk mengabadikan momen. Sesampainya di sana, kamu akan disambut dengan pemandangan laut yang jernih, gua-gua kecil dan pasir putih yang bersih. Banyak aktivitas yang dilakukan di Pantai Melasti. Selain menikmati sunset, kamu bisa snorkeling dan berenang karena ombaknya tidak terlalu besar. Meskipun masih dalam pengembangan, Pantai Melasti menyediakan toilet, tempat membilas kaki, serta ruang ganti yang nyaman. Untuk menikmati suasana Pantai Melasti, kamu tidak dikenakan biaya alias gratis. Maka dari itu, pengunjung diharapkan harus menjaga kebersihan dan kelestarian di area pantai. Itu bagian teksnya ya, Mas. Sekarang strukturnya gimana? Judul Pantai Melasti. Identifikasi atau gambaran umum. Paragraf pertama dari teks menjelaskan gambaran umum dan lokasi Pantai Melasti sebagai salah satu destinasi wisata di Bali. Deskripsi bagian menjelaskan rinci mengenai keindahan Pantai Melasti. Di paragraf 2-3, penulis menunjukkan secara detail gambaran akses menuju lokasi, suasana pantai, dan aktivitas yang bisa dilakukan. Simpulan atau kesan, simpulan serta kesan dari teks di atas terdapat di paragraf 4 dengan mengajak pembaca untuk bersama-sama menjaga kebersihan Pantai Melasti. Mungkin dari sini ada kelompok lain yang mau menanggapi tugas atau kinerja dari kelompok satu. Ada apa enggak? Kalau enggak ada, langsung kita lanjut. Ada apa enggak? Oh, enggak ada. Berarti sudah bagus. Langsung kita lanjut untuk kelompok 2. Kelompok 2, siapa ini ketua kelompoknya? Oh, Mas Riki. Salam dulu ya, Mas. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deskripsinya tentang apa, Mas? Oh, deskripsinya tentang hewan.
ya. Nah, itu tadi adalah kinerja dari kelompok 2. Mungkin deskripsi yang berjudul apa tadi Mas? Yang berjudul atau yang menggambarkan tentang hewan ya. Itu apa ada yang menanggapi dari kelompok-kelompok lain? Oh iya, ini dari kelompok berapa Mas? Dari kelompok 5 mau menanggapi kelompok 2 ya? Ayo silakan berdiri. Penulis menyampaikan harapan agar fungsinya pada umur dapat diparagrafkan. Paragraf mana Mas? Ayo kelompok 2 silakan dijawab. Oh iya, ada di paragraf 4 ya. Bisa diterima? Oh bisa. Kalau begitu ada yang lain? Dari kelompok lain mungkin menanggapi dari kelompok 2? Ada? Oh tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan kelompok 3. Mana kelompok 3? Oh iya. Siapa yang mewakili? Ada presentasi ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kalau ada yang kesulitan atau nggak paham bisa bertanya. Gimana? Nah, untuk kelompok yang lain bisa menanggapinya. Bisa kita mulai dari kelompok berapa ini? 1. Kelompok 1 dulu. Gimana kelompok 1 siap? Siap. Siap. Ya. Untuk di sini siapa kelompok 1 yang menjadi ketua kelompoknya? Oh, Mas Igo. Mas Igo silakan berdiri. Berdiri, suaranya yang keras, ya.
didengar oleh teman-temannya. Kenalkan dulu, salam, kenalkan nama saya Go ya. Saya dari kelompok 1, silakan coba. Perkenalkan nama saya Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri. Salam dulu ya Mas. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusinya tentang apa? Diskusi tentang hewan. Oh, diskusinya tentang hewan. Sekarang kamu tentukan strukturnya ya. Strukturnya ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama judul, kamu cari judul. Penjelasan deskripsi di atas bercerita tentang seorang guru. Identifikasi atau mengenalkan. Dibaca dulu Mbak. Dibaca dulu deskripsinya ya. Deskripsinya dibaca dulu agar semua teman-teman kamu tahu deskripsinya apa. Deskripsinya dibaca dulu, kemudian kamu tentukan mana strukturnya ya. Dibaca. Deskripsi yang menggambarkan tentang apa? Ya. Semua guru di sekolah dan menjadi ibu Sari. Seorang guru matematika yang menjadi idola bagi semua siswa. Pelajarannya selalu menjadi pengalaman. Bu Sari sangat sabar dan betul-betul kata untuk setiap pekerja. Di akhir kelas, ia akan memberikan tulis untuk menuju sejauh-jauh mana rumah kami dan jika benar ia menunjukkan seluruh siswa 11 cukup diambil. Meskipun usianya sudah pertama 5, Besari tetap mencintai pekerjaannya. Dia selalu tersenyum, membalas dan darat, bahkan mendengar keluh kesah para siswa. Tak heran wajah industri ini terlihat malu, karena alat-alat positifnya bercantar dari bukan yang berikut dengan daya pun tak dapat. Jika kami lulus nanti, kami akan untuk memberikan Besari teman-teman. Besari adalah pahlawan yang tanda. Semoga akan ada penulis masyarakat ini. Berdasarkan mereka salah satu ini. Sekarang kamu tentukan strukturnya ya. Strukturnya ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama judul, kamu cari judulnya dulu. Judulnya apa? Teks deskripsi di atas bercerita tentang seorang guru. Identifikasi atau mengenalkan. Paragraf utama dari teks menjelaskan gambaran umum guru tersebut, mulai dari nama, mata pelajaran yang diajarkan, serta tampilannya selama itu. Deskripsi bagian di paragraf 2 dan 3 menuju menjelaskan secara rinci karakter, usia, dan pembelajaran fisik dan tujuan. Kesimpulan atau pesan. Penulis menyampaikan harapan agar guru-guru lain bisa mencontoh Besari. Hal ini terdapat di paragraf itu adalah tugas dari kelompok 3 ya. Kinerja dari kelompok 3. Mungkin ada yang menanggapi dari kelompok-kelompok lain. Siapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 5. Mungkin ada tanggapan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Kelompok 4. Kelompok 4 ini baca apa? Oh iya, yang mengerti baca apa ya? Ini baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. deskripsi ini menjelaskan tentang makanan. Seblak dapat. Seblak adalah salah satu makanan khas Bandung yang bahan dasar kerupuk. Seiring Kelompok 5 ya, siapa kelompok 5? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adit dari kelompok 5. Saya akan membacakan teks deskripsi tentang suatu tempat atau acara. Struktur teks deskripsi, tepuk tangan. Jadi kalian
sudah tahu mana itu yang termasuk judul, mana itu yang termasuk identifikasi, dan mana yang termasuk deskripsi bagian, dan mana yang termasuk kesimpulan atau kesan, ya. Nah, di sini dalam menentukan struktur teks deskripsi ini kan ada 4 ya. Berarti nanti untuk penilaiannya satu nomor itu ada 5 poinnya, ya. Poinnya 5. Jadi untuk penilaiannya satu nomor itu terdapat 5 poin. Kamu kesana naik apa, Mas? Naik mobil, ya. Sama siapa? Mbak. Sama keluarga. Ya, sama keluarga. Mungkin ada yang lain yang pernah ke Gunung Bromo, ke Gunung Ronggo, ya. Kalau ke Gunung Ronggo itu biasanya kita naik apa? Perahu. Di sana itu disediakan apa? Jeep. Iya, kalau di Gunung Ronggo itu disediakan jeep. Perasaanmu gimana, Mas, kalau kamu melaksanakan apa itu, melakukan perjalanan? Senang apa enggak? Jelasan Nusantara. Jelajah Nusantara itu ada pegunungan, tadi pegunungan ya. Sekarang kamu lihat apa itu? Pantai. Nah, mungkin kalau pantai ini banyak sekali yang pernah ke pantai. Ya, siapa yang pernah ke pantai? Hampir semuanya pernah ke pantai. Pantai mana, Mas? Pantai Balikambang. Iya, Pantai Balikambang. Kemudian pantai mana lagi? Banyumeneng. Banyumeneng itu di mana? Pantai Selatan juga ya? Oh iya, Pantai Selatan juga. Kapan kamu terakhir ke pantai? Kemarin pas kamu liburan sekolah apa pas waktu hari raya? Lebaran. Liburan sekolah ya. Biasanya kalau kita mengadakan apa itu rekreasi jelajah Nusantara. Jelajah Nusantara itu bisa berupa pegunungan, bisa berupa pantai, iya. Terus bisa berupa apa lagi? Yang semangat kamu gemari. Nah, itu namanya bukan jelajah Nusantara. Tapi apa? Kalau kuliner ini termasuk jelajah Nusantara. Ya. Sekarang yang kamu gemari apa? Kalau kuliner apa? Makanannya paling favorit apa? Seblak. Iya, seblak. Makanan itu yang sangat digemari oleh anak-anak itu adalah makanan seblak. Beli seblak kita nggak usah pergi jauh-jauh. Sambil duduk di rumah sudah nanti datang sendiri melalui apa? Online melalui GoFood ya. Jadi jelajah Nusantara. Kalau kamu mendengar kata jelajah Nusantara, itu kamu membayangkan apa? Jelajah ke hutan. Bolang itu apa, Mas? Bolang itu, Mas? Bocah? Iya. Jadi kalau kita mendengar jelajah Nusantara, berarti kita itu apa? Ingin tahu alam ya, alam terbuka, jelajah Nusantara. Tapi di sini jelajah Nusantara itu tidak ada sebuah alam, makanan pun bisa ya melalui kuliner. Kuliner itu adalah macam-macam makanan, itu bisa jelajah juga ya. Iya, kamu bisa pesan makanan. Tapi sekarang makanan yang lebih modern, yang lagi disukai anak-anak, baik dewasa maupun orang tua adalah
sebelah. Ya. Bahkan itu ada berita anak yang selesai makan sebelah meninggal. Karena apa? Mungkin karena sering makan sebelah. Jadi bukan karena sebelahnya. Karena apa? Karena keseringan makan sebelah. Karena pedasnya yang sangat luar biasa. Ya. Ini adalah gambar tentang jelajah Nusantara. Tadi saya sudah mengakhiri. Ya. Kalau sudah, kamu bisa istirahat. Mungkin dari saya. Dulu. Dari saya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di rumah kamu harus tetap belajar. Terutama adalah membaca, ya. Sekarang kamu bisa istirahat. Mungkin untuk pelajaran hari ini kita cukup sampai di sini, ya. Materi yang akan datang tentang mengakses informasi dan mengambil simpulan teks deskripsi, ya. Jadi untuk materi struktur teks deskripsi kita cukupi sampai di sini. Sebelum pembelajaran kita selesai, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Doa membaca Al-Asri. Tolong untuk ketua kelas, silakan. Persiapan. Atau dimulai. Ya,